Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kita dalam pembelajaran IPA yang insya Allah akan berlangsung untuk 2 semester ke depan. Sebelumnya ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sri Danti dengan NIP 1964 04 23 1989 03 2003 dan sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 3 Batang Anai, khusus mengajar IPA. Baiklah, pertemuan pertama ini materi kita adalah sistem reproduksi pada manusia. Namun sebelum dilanjutkan, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu di depan kalian buku siswa IPA kelas 9, kurikulum 13 tentunya, di halaman 1 sampai dengan 7, beserta dengan alat-alat tulis yang diperlukan. Selanjutnya, di dalam sistem reproduksi manusia, itu melibatkan sel kelamin. Sedangkan dalam pembentukan sel kelamin itu harus melalui proses pembelahan sel. Untuk itu, awal materi ini terlebih dahulu kita harus membahas proses pembelahan sel seperti yang terlihat dalam tujuan pelajaran kita hari ini. Setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat 1. Menyebutkan macam-macam pembelahan sel. 2. Menjelaskan proses pembelahan sel secara mitosis. 3. Menjelaskan proses pembelahan sel secara meiosis. Dan yang terakhir, membedakan pembelahan sel secara mitosis dengan pembelahan sel secara meiosis. Selanjutnya, kita mulai dari tujuan pembelajaran 1, yaitu pembelahan sel secara meiosis. Secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis 1. Bersifat diploid. Artinya jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Selalu berpasangan sehingga sering dilambangkan dengan 2N. 2. Pembelahan terjadi 1 kali melalui 4 fase, yaitu fase profase, metafase, telofase, dan anafase. Pembelahan sel terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Terakhir, pembelahan sel menghasilkan 2 sel anak. Selanjutnya, pembelahan mitosis ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut. Gambar pada video ibu ini juga bisa kalian lihat di buku siswa kalian, yaitu di halaman 5. Kita mulai, tadi kita sudah menjelaskan bahwa pembelahan mitosis terjadi melalui 4 fase. Di sini sudah kita lihat bahwa fase itu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Perhatikan gambar fase profase. Pada fase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, di sini kita lihat yang berwarna ungu. Kemudian dilanjutkan dengan fase metafase. Pada fase metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Bidang pembelahan di sini dari atas ke bawah. Gelendong pembelahan mulai terbentuk. Dilanjutkan dengan fase anafase.
Pada fase anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kutub yang berlawanannya di sini adalah ke kiri dan ke kanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, itu tadi yang kita maksud dengan jumlah kromosom induk dan anak sama. Kemudian yang fase terakhir adalah telofase. Telofase sering juga disebut dengan fase penyelesaian. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang, dan akhirnya akan menghasilkan 2 sel baru. Dari gambar ini jelas terlihat bahwa dari 1 sel induk yang ada pada gambar profase di atas akan menghasilkan 2 sel anak, di mana 2 sel anak itu jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk. Selanjutnya kita lihat pembelahan sel kedua, yaitu pembelahan sel meiosis. Bersifat haploid, artinya jumlah kromosom sel anak setengah kromosom sel induk, yang sering dilambangkan dengan N. Pembelahan terjadi 2 kali, biasanya juga sering disebut dengan pembelahan reduksi, sehingga masing-masing fase juga terjadi 2 kali. Nanti pada pembelahan meiosis akan kita temukan ada profase 1, metafase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, dan seterusnya. Pembelahan sel terjadi dalam pembentukan sel kelamin atau spermiosis, yaitu untuk pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma, dan oogenesis untuk pembentukan sel telur atau ovum. Hasil pembelahan sel akan terbentuk 4 sel anak. Pembelahan meiosis ini akan bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada penjelasan di atas bahwa pembelahan sel meiosis terjadi 2 kali. Nah, di sini nampak kita lihat bahwa profase ada profase 1, ada profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1, telofase 2. Pada profase 1 sampai pada telofase 1 sepertinya mirip dengan pembelahan sel secara mitosis. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Pada metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Bidang pembelahan masih sama, yaitu dari atas ke bawah seperti pada pembelahan sel mitosis. Kemudian, anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Masih kutub yang berlawanannya yaitu ke kiri dan ke kanan. Pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi, pembelahan sel meiosis pada pembelahan tahap pertama masih dari 1 sel induk menghasilkan 2 sel anak. Makanya kita katakan mirip dengan pembelahan mitosis. Bedanya hanya pada jumlah kromosom yang dihasilkan pada sel anak.
pada mitosis ada masih kromosom sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis ini kromosom setengah sel induk, sehingga dikatakan bersifat haploid. Pada profase 2, sel yang ada di telofase 1 tadi memisah. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan sudah diikuti dengan terbentuknya bidang pembelahan. Pada fase penyelesaian yaitu telofase 2, nukleus atau inti sel mulai terbentuk kembali, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Nah, di sini bisa kalian perhatikan bahwa hasil anakan pada pembelahan kedua adalah 4 sel anak. Dan sifatnya haploid dengan sel anakan, kromosom sel anakan tidak berpasangan. Dari penjelasan pembelahan sel di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan. Perbedaan sel mitosis dengan meiosis adalah sebagai berikut. Ditinjau dari sifat pembelahannya, maka pada mitosis dia bersifat diploid, 2N atau kromosom berpasangan. Sedangkan meiosis bersifat haploid atau N, jumlah kromosom tidak berpasangan. Dari segi proses, pembelahan sel mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan. Sedangkan pembelahan sel meiosis terjadi 2 kali pembelahan, sehingga dikenal nanti pembelahan sel meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Yang ketiga, dari segi fungsi. Dari segi fungsi, pembelahan sel mitosis berfungsi untuk memperbanyak jumlah sel tubuh. Nah, ini nanti kita lihat kita sambungkan dengan tujuannya. Dengan bertambahnya jumlah sel tubuh, maka akan terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada meiosis, fungsinya untuk menghasilkan sel kelamin, yaitu untuk pembuatan sel sperma atau spermatogenesis dan pembuatan sel telur atau oogenesis, yang bertujuan nanti untuk berguna di dalam sistem reproduksi. Sebagai penutup, untuk lebih memahaminya kalian dalam pembelahan sel ini, buatlah gambar proses pembelahan sel meiosis dan mitosis pada kertas karton manila. Pembuatan gambar manual dengan tangan sendiri atau tidak boleh menempelkan gambar dari sumber manapun. Untuk kelompok ganjil, membuat gambar pembelahan sel mitosis. Untuk kelompok genap, membuat gambar pembelahan sel meiosis. Selamat bekerja. Wassalam. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.